dua hal yang paling penting banget ketika teman-teman pengen income-nya naik. Yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua adalah circle up, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak menambah sumber informasi, maka teman-teman tahunya hanya gitu-gitu aja. Orang yang informasinya nggak nambah, ya pengetahuannya sebatas itu, ya tahunya nyari duit ya gitu-gitu aja. Nah, teman-teman mau nggak? Mas, ini ada pertanyaan dari Pak Berkah nih. Om Bimo buka konsultasi privat nggak ya? Soalnya malu jika didengar banyak orang tim introvert ini katanya. Oh, dia itu introvert gitu. Ya, silakan hubungi sini. Ya, ini ada 21, ini 16, BB ini 88. Di screenshot aja layarnya, nanti chat ke sini ya. Kalau yang mau secara private. Oke. Nah, itu di nomor di atas itu teman-teman ya, di kalau sebelah. Yang live di TikTok ini ada. Kalau yang di YT nanti biasanya jalan di bawah sini ya. Nanti ada kontak kami gitu. Oke, siap-siap. Ini Mas ada dari Mbak Ayu Beauty. Nah, halo Mbak Ayu Beauty. Mas, contohnya apa Mas yang kita rasakan untuk menarik keberlimpahan? Ya, monggo Mas. Ya, pokoknya kalau rasa yang di bawah itu dilepaskan, akhirnya yang ada itu apa? Syukur. Salah satu simpel rasa kelimpahan adalah syukur. Syukur itu apa? Merasa memiliki, mengapresiasi apa yang sudah dianugerahkan. Contohlah Anda kepada anak Anda misalkan, ngasih sesuatu nggak pernah terima kasih, nggak pernah disyukuri, nggak dijaga, nggak dirawat. Bagaimana rasanya? Gitu ya. Nah, sama, kita dikasih kebaikan setiap detik, dibernafaskan olehnya, jantung dibuat berdenyut, oksigen terus disediakan ada, air disediakan ada dari tanah. Tapi seberapa sering, seberapa banyak bersyukur gitu. Ya, jadi salah satu rasa yang identik dengan kelimpahan adalah rasa syukur. Gitu loh. Bagaimana sepanjang hari itu jauh lebih sering bersyukur. Pas lagi makan bersyukur, ketemu teman bersyukur, lagi ngapain ada pencapaian kecil pun juga disyukuri, karena sudah jelas barang siapa mensyukuri nikmatnya kan akan ditambahkan gitu. Iya, siap. Ditambahkan olehnya kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, seperti itu ya jawabnya ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, ini sih satu lagi Mas ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ini ada dari Mbak Tati Jono 955. Assalamualaikum Mbak. Om Bimo, bagaimana cara mengatasi vibrasi yang naik turun? Nah, monggo Mas. Oke, jadi vibrasi itu memang naik turun, tapi teman-teman putuskan mau dominan di mana. Gitu. Apakah saya nggak pernah marah? Saya masih ada marah. Tapi saya tidak mau marah ini menguasai sepanjang hari. Karena ada orang bangun tidur bete sampai malam tuh marahnya masih dijaga, ngambek, diem berhari-hari. Gitu. Nah, vibrasi itu naik turun, tapi teman-teman putuskan untuk berada di yang power gitu. Nah, caranya adalah ketika turun, lepaskan itu. Ketika turun tuh jangan dijaga, tapi ketika turun tuh dilepaskan supaya dia nggak terus memancar, nggak bertahan lama. Akhirnya yang dominan adalah vibrasi-vibrasi di atas, entah syukur, entah tenang, damai gitu, kayak gitu. Oke, siap-siap. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, Om Bimo, kita lanjut ya. Ini saya ada pertanyaan juga nih. Tentang masalah nih Mas nih. Jadi kan setiap orang pasti punya masalah kan. Nah, saya yakin Mas Bimo juga pasti juga punya masalah kan. Lalu bagaimana nih Mas cara menyikapi masalah itu versi Mas Bimo? Monggo Mas. Jadi masalah itu sebenarnya terkait dengan sudut pandang. Gitu. Masalah itu adalah ketidakmengertian akan kehendaknya sebenarnya. Oh, ketidakmengertian kehendaknya. Iya. Karena kalau sudah kehendaknya dimengerti itu sudah bukan masalah. Gitu. Gitu ya. Sesuatu hal yang tidak enak itu bagian dari proses pendewasaan spiritual. Pernah nggak mengalami sesuatu hal yang tidak enak tapi membuat lompatan hidup jauh lebih tinggi? Ya, ilustrasinya misalkan gini. Pas lagi nyetir, enak-enak, santai, ngantuk gitu. Tiba-tiba ada jalan berlubang lalu membuat kaget, jeger gitu. Tapi jadi tekes, jadi nggak ngantuk gitu. Jadi waspada sepanjang jalan. Nah,
jalan yang berlubang yang diartikan masalah, ini sebenarnya bukan Bukan masalah. masalah ya. Cara Tuhan Gitu untuk loh. menolong kita ya. Iya, cara Tuhan untuk menolong. Nah, sama sebenarnya seseorang yang terlalu larut di dalam masalah, dia tidak segera mencari kehendaknya. Kenapa diizinkan terjadi dalam hidupnya? Oh iya. Nah, Kalau kehendaknya sudah diketahui, itu sudah bukan masalah. Karena sudah masuk dalam rencananya untuk diangkat lebih tinggi lagi. oh. Terus bagaimana cara kita memahami kehendaknya, Mas? Nah, memahami kehendaknya otomatis seperti kayak gini. Kalau Anda mau peka terhadap pasangan, berarti kan Anda harus intim, harus dekat banget dengan pasangan. Anda pengen tahu apa maunya anak, berarti kan Anda harus dekat banget. Anda pengen tahu maunya atasan Anda seperti apa, kan harus dekat. Nah, sama. Untuk memahami kehendaknya, ya mendekatlah gitu loh. Kalau masih jauh, ini Tuhan maunya apa, ini Tuhan jahat, ini Tuhan nggak adil gitu kan. Karena itu apa? Orang yang berkata seperti itu adalah rata-rata orangnya yang jauh. Yang jauh dari Tuhan gitu ya, Mas? Iya. Jadi ketika teman-teman mendekat, artinya mendekat itu bukan berarti hanya tercermin dalam rajinnya ibadah. Rasa ini loh. Ketika rasa ini melekat kepadanya, maka untuk memahami kehendaknya itu sangat gampang. Teman-teman bisa jadi pas lagi bengong gitu dapat seperti kalau bahasa saya intuisi. Wangsit. Kayak dinasihati gitu. Oh, iya. Pernah nggak ada masalah atau apa? Kamu tuh tak izinkan begini supaya kamu jadi lebih begini gitu. Nah, kalau saya mengalami itu beberapa kali karena sudah melatih intuisinya gitu. Nah, teman-teman ketika mendekat itu nanti akan dapat tuh jawaban-jawaban dari rencananya kenapa diizinkan mengalami peristiwa ini, karena segala sesuatu kan sudah diizinkan. Iya benar. Tapi apa kehendaknya gitu loh. Nah, kalau kehendak ini dimengerti, penderitaan tuh nggak ada. Masalah itu bukan lagi masalah. Wah, saya bersyukur mengalami ini sehingga saya bisa naik lebih tinggi. Saya bersyukur ditipu 10 juta supaya saya tidak ditipu 100 juta atau 1 miliar. Iya, tetap bersyukur gitu Mas ya. Ya, karena sudah mengerti kehendaknya. Yes, Gitu. benar-benar itu dia caranya teman-teman. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih, kenapa sih Mas Bimo kalau mengajarkan ilmu itu selalu untuk fokus membereskan emosinya, tapi bukan di konten peristiwanya? Kenapa gitu Mas? Iya, tadi sempat kita singgung dikit ya. Jadi yang sering terjadi membuat masalah itu sebenarnya bukan peristiwanya, tapi muatan emosinya. Gitu ya. Iya, contoh dihina orang. Wadah yang bisa langsung marah-marah, bisa membabi buta, bisa membalas, bisa melukai, bisa terjerat hukum bahkan gitu ya. Tapi ada orang yang ketika dihina, kasihan ya levelnya masih segitu. Gitu. Kasihan ya dia sedang tidak bahagia sehingga harus merendahkan yang lain. Karena kan orang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Iya. Ketika dia menyakiti berarti sedang bahagia gitu. Nah, Iya. ketika emosinya ini siap, yang jadi tadinya masalah itu bukan masalah. Gitu. Nah, banyak orang tuh fokus kepada peristiwanya. Nah, kalau kita ngomong tentang teori fisika kuantum sampai dengan level energi, emosi adalah energy in motion. Fakta terjadi karena ada faktor penggerak fakta. Faktor penggerak faktanya kan vibrasi. Nah, orang tuh ketika mau mengubah fakta, hanya yang diubah faktanya. Itu yang membuat misalkan satu tidak selesai-selesai karena pemicu dari sisi energi yang nggak diberesin, atau ketika selesai balik lagi ya. terulang lagi. Kok polanya gulung lagi ya, kok masalahnya muncul lagi ya, ternyata itu disebabkan apa? Pemicunya nggak dibereskan. Gitu ya. Makanya kalau di konsep Repent itu beresin emosinya. Ketika emosinya beres, masuk di emosi level tinggi, masuk ke Repent, maka masuk dalam kehidupan mekanismenya semesta. Hidup yang dalam kemudahan, dilayani, dan dalam kelimpahan gitu. Iya, berarti penting banget itu Mas ya. Untuk apa? Membereskan emosinya ya. Iya, jadi bukan peristiwanya, tapi emosinya gitu. Coba teman-teman sekarang punya masalah apa? Kan pasti ada emosinya nih. Entah cemas, khawatir, takut, entah sedih, entah marah atau apa. Coba itu diberesin dulu. Nanti cek di level faktanya. Nah ini Mas, ini kan udah banyak yang nanya di TikTok. Kita jawab pertanyaan dulu Mas ya. Boleh. Nah, tapi teman-teman nih, sebelum menjawab pertanyaan, saya ini ada rencana nih, pengen bahas tentang kekayaan nih. Saya pengen jadi orang kaya juga nih. Nah, buat teman-teman ada yang tertarik nggak kita bahas tema kekayaan, nanya-nanya tentang kekayaan sama Om Bimo? Nah, kalau teman-teman ada yang mau bahas tentang kekayaan nih, coba komen mau, ya, komen mau. Yang mau bahas tentang kekayaan, komen mau. Dan jangan lupa bantu tap-tap layar, teman ya.
bantu tap-tap layar ya biar makin asik kita belajar sama Mas Bimo sore ini ya. Oke Mas Bimo, ini kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Eni. Oke. Cara melepaskan memori yang masih tersimpan itu gimana, Mas? Nah, monggo, Mas. Ya, kalau mau memorinya hilang, ya harus amnesia. Jadi makanya tadi, ketika teman-teman belum memahami bahwa yang jadi masalah itu adalah emosinya, rata-rata yang pengen dihilangkan itu adalah ingatannya. Padahal kalau teman-teman ke hipnoterapis, ya, misal ke hipnoterapis, di terapi, yang dihilangkan apa? Emosinya, rasa traumanya. Apakah masih mengingat peristiwanya? Masih. Gitu loh. Saat saya belajar pertama tentang pikiran bawah sadar, saat itu pembicara menyampaikan ada orang korban titik-titik gitu ya. Ketika dia mau disentuh bapaknya nggak mau, disentuh polisi nggak mau, ketika di terapi, dia mau menjelaskan, bisa menjelaskan detail. Artinya apa? Ingatannya masih ada, tapi memorinya yang enggak. Contoh, saya fobia ulat bulu. Bukan berarti memori saat pertama kali saya menyentuh ulat bulu yang membuat trauma, itu hilang. Enggak. Saya mengingatnya masih bisa, tapi emosi rasa trauma itu yang dibereskan. Jadi kalau teman-teman misalkan datang ke hipnoterapis gitu ya, pasti akan dibereskan emosinya. Nggak bisa lupa sama peristiwanya. Gitu loh. Kecuali amnesia, kejedot atau apa, baru bisa. Jadi teman-teman yang punya masalah di masa lalu, lepaskan emosinya. Supaya apa? Tidak menarik peristiwa di masa depan yang sejenis dengan peristiwa yang sudah terjadi. Oh, gitu. Karena ketika rasanya masih memancar, dia masih menarik peristiwa yang serupa. Gitu. Oke, kembali ke soal rasa ya teman-teman ya. Ya kalau ya benar juga, emang benar ya kalau mau dilupain ya harus amnesia. Iya, sama mantan masih ingat nggak, bro? Masih ingat. Tapi rasa cintanya masih enggak? Kalau masih nanti tak sampaikan kalau saya itu lupa orangnya, ingat rasanya. Oke, siap. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Ini saya mau nanya soal tentang kekayaan sama Mas Bimo, tapi teman-teman minat nggak? Kalau teman-teman minat nanti saya tanyain. Coba komen ya, mau nggak kalau teman-teman mau saya tanyain soal kekayaan nama Mas Bimo? Jawab mau ya, nanti kalau misalnya yang minat banyak akan saya bahas tentang kekayaan juga sore ini. Oke Mas, kita lanjut ya. Ini dari Mbak Tantri. Wah, ini berhubungan juga nih sama tadi. Kata Mbak Tantri gini, Mas, bagaimana cara menarik jodoh, Mas? Monggo. Oh, menarik jodoh. Iya, bagus ya. Itu nanti itu juga ada pertanyaan itu. Menarik jodoh boleh kita bahas sekarang. Jadi, menarik jodoh itu adalah sebenarnya pancaran dari diri juga sih. Itu. Kalau sekarang kesulitan, berarti biasanya ada emosi masa lalu yang mengendap. Ya. Biasanya wanita yang syarat jodoh itu biasanya ada masalah dengan bapak, ada masalah luka dan lain sebagainya, atau energi maskulinnya terlalu tinggi, karena wanita itu harusnya feminim, gitu. Kalau terlalu maskulin, cowok mau deket itu minder, gitu loh. Jadi harus memancarkan energi feminim. Nah, narik jodoh, pastikan jodoh yang seperti apa dulu, karena kalau teman-teman hanya narik jodoh, nggak detail, nggak sesuai yang idealnya gimana, ya misalkan mengidam-idamkan sosok yang bisa menasihati, misalkan kekurangan figur ayah itu ya, akhirnya mencari orang yang bisa menasihati itu. Nah, tapi nggak detail, akhirnya apa? Oh ya, bisa menasihati, tapi ternyata suami orang gitu. Gimana coba? Ya, jadi afirmasi jodoh itu harus jelas dan detail gitu. Nah, salah satu cara teman-teman bisa, kalau yang cewek ya, bisa pakai parfum ini ya, Harmonia. Mana nih? Nah, yang Harmonia nih ya. Nah, buat cewek ya. Itu nanti cek di sini ya gitu. Nah, ini kenapa? Karena di belakang sini itu ada barcode yang bisa untuk mengakses itu. Ya, memang harus ditutup. Oh iya. Jadi sebelah sini itu nanti untuk mengakses. Salah satunya afirmasi jodoh, gitu. Dan kalau yang cowok, afirmasinya nggak cuma jodoh, tapi untuk menaikkan karisma. Kalau yang cewek untuk meningkatkan inner beauty, cantik yang dari dalam. Kalau yang udah nikah, Mas? Itu. Kalau udah nikah, ada afirmasinya adalah untuk menjaga keharmonisan. Oh, bukan untuk nambah ya? Nanti tak buatkan facial buat kamu.
Oke, siap. Sangat bisa di affiliate ya. Nanti langsung masuk ke sini, ke profil. Oke. Mas Bimo, sebenarnya saya udah mau tanya soal kekayaan karena banyak banget ya yang minta. Cuman ini kayaknya ada teman kita satu nih Mas, kayaknya dia memang lagi butuh ilmu banget, butuh nasihat banget dari Mas Bimo nih. Tapi teman-teman, sebelum saya tanyain ke Mas Bimo, ingat ya buat teman-teman yang minat saya bahas tentang nanya ke Mas Bimo tentang kekayaan, tulis di komen mau gitu ya. Nanti biar saya tanya tentang kekayaan sama Mas Bimo dan bantu tap-tap juga ya, biar makin banyak yang mendapatkan ilmunya pada sore hari ini. Ini dari Mas Hansamu 19. Oh, saya kira Hansamu Yaman pemain bola, tapi ternyata Mas Hansamu 19. Ini udah berapa kali bertanya dan ini kita bacakan ya. Om Bimo, bagaimana cara menarik untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang diinginkan? Ya, monggo Om. Ya, yang pasti sebenarnya di sini juga ada sih afirmasinya itu. Teman-teman menanyakan di sini tuh ada afirmasi untuk pekerjaan naik jabatan dan juga karir gitu loh. Jadi kalau memang mau narik pekerjaan yang ideal, karir jabatan tuh ada afirmasinya. Kenapa sih saya sampaikan afirmasi? Karena supaya tertanam di bawah sadar gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan mau narik pekerjaan yang ideal, ya bayangkan pekerjaan ideal itu seperti apa, posisinya apa, jabatannya apa, itu dibayangkan dulu. Gitu. Kayak dulu saya waktu kecil itu karena orang sukses di tempat saya tuh identiknya database-nya kan masih kurang ya waktu itu ya. Adalah orang yang merantau dan punya jabatan, maka saya afirmasinya adalah besok kalau saya kerja tanda tangan saya laku dan punya jabatan. Akhirnya tercapai, jadi supervisor, tanda tangan, hampir manajer gitu ya, tapi saya memulai resign gitu. Karena ketika saya perjalanan bekerja, akhirnya memahami gitu loh. Oh, ternyata saya menciptakan batasan, saya perlu nambah afirmasi yang jauh lebih besar lagi gitu. Oke, siap. Di afirmasi parfum ada. Bisa nanti dibaca afirmasinya sambil pakai parfum di depan cermin. Nanti ada dampaknya karena sudah ada testimoni di YT yang kemarin juga bilang bahwa dia pakai parfum itu dan bener naik jabatan. Belum ada sebulan. Wow, luar biasa ya. Oke, Mas Hansamu 19, semangat ya. Itu udah dikasih tahu sama Mas Bimo tuh. Tinggal dipraktekin aja. Kalau mau gampangnya tinggal pakai parfumnya sih, lebih praktis ya untuk afirmasinya ya. Oke, baiklah Mas Bimo. Karena banyak banget nih yang kepengen nih kita bahas soal kekayaan ya kan. Siapa sih yang nggak mau kaya ya kan? Jadi kita boleh ya saya bahas-bahas kekayaan sama Mas Bimo sore ini ya. Oke. Ini Mas, saya mau tahu nih, mau tanya nih. Apa sih rahasia scale up income biar income-nya naik terus? Karena orang kan ya pengen hartanya bertambah terus ya teman-teman ya. Ayo Mas Bimo, kasih tahu kita Mas Bimo, apa rasanya Mas Bimo? Ini dari sisi prakteknya ya, teman-teman kan sudah belajar bagaimana mengelola emosi, memancarkan vibrasi kelimpahan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi prakteknya saya kasih saran 2 hal yang paling penting banget ketika teman-teman pengen income-nya naik. Yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua adalah circle up, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak menambah sumber informasi, maka teman-teman tahunya hanya gitu-gitu aja. Orang yang informasinya nggak nambah, ya pengetahuannya sebatas itu, ya tahunya nyari duit ya gitu-gitu aja. Nah, teman-teman mau nggak nambah informasi? Apakah nonton video YouTube, TikTok, atau baca buku ya? Rata-rata orang sukses yang temui mereka baca buku. Baca bukunya luar biasa itu. Baca bukunya habis banyak itu. Nah, mau nggak nambah sumber informasi? Dulu saya nggak suka baca buku. Ya, apalagi baca buku nggak ada gambarnya, itu nggak menarik gitu. Tapi begitu saya pertama kali ngeriset bedanya orang kaya dengan orang miskin ternyata adalah di pola pikir. Dan ketika saya tanya mereka, kenapa bisa punya pola pikir begini? Saya baca buku Mas, saya ikut pelatihan Mas gitu. Akhirnya saya baca buku apa, saat itu direkomendasi Sadar Kaya, saya beli Sadar Kaya. Direkomendasi ikut pelatihan Arif Wirha, saya ikut Arif Wirha gitu. Itu untuk apa? Nambah sumber informasi. Sehingga ketika informasi nambah, oh ada cara untuk mendatangkan uang yang baru nih, yang terupdate nih, yang gampang nih. Karena ada apa? Informasi masuk. Nah, yang kedua adalah circle up. Jadi
rumusnya gini, 5 teman dekatmu, yaitulah kamu nantinya jadi apa. Kalau 5 teman dekat ini suka pinjol, ya siap-siap akan jadi pinjol juga. Kalau 5 teman dekat nih suka judol, siap-siap akan jadi judol juga. Kalau 5 teman dekat ini adalah pengangguran, ya siap-siap juga jadi pengangguran. Nah, carilah circle up itu adalah orang yang secara finansialnya, secara kebijaksanaannya lebih tinggi dari Anda. Jadikan teman dekat. Sahabat ya, Mas? Sahabat, teman dekatnya sering ketemu gitu loh. Oh iya. Jadi sering ketemu. Karena waktu itu juga Ibu Santoso juga menyampaikan, Tuduh Soma juga menyampaikan 20 income orang terdekat Anda, kalau di rata-rata itulah income Anda itu. Maka cara untuk meningkatkannya gimana? Coret yang 0 atau yang minus, lalu tambahkan yang 1 orang misalkan 100 juta sebulan. 1M. Atau 1M. Otomatis apa? Rata-ratanya naik. Ketularan, Mas ya? Dulu saya nggak paham, bro. Nggak percaya. Mosok sih dengan begitu aja. Tapi ketika saya masuk ke circle itu, ternyata ngaruh. Karena ketika masuk, yang dibicarain cuan, yang dibicarain peluang bisnis, yang dibicarain bagaimana income-nya naik, garap apalagi, ngerjain apalagi, yang bisa menambah income, yang bisa menambah profit, yang bisa menambah keuntungan. Apalagi yang lagi rame, yang bisa dikerjakan, yang untungnya maksimal. Jadi kalau mau income-nya stabil naik, ya konsistenlah untuk menambah sumber informasi dan circle up. Itu orang terdekat yang dimana secara penghasilan, secara kebijaksanaannya lebih tinggi. Jadi nggak boleh penghasilan tok ya, karena kalau nggak bijaksana juga nggak baik. Paham. Jadi kalau saya salah dikoreksi ya, Mas ya. Bisa dibilang gini nggak? Kita tuh kayak ketularan juga vibrasinya orang-orang yang sukses itu ya? Iya, betul. Ketularan vibrasinya, secara ilmu vibrasinya juga begitu. Oh, gitu. Akan memancar. Karena gini, misal nih, ada orang lagi sedih, curhat, ketularan sedih nggak? Iya, ketularan sedih. Nah, kalau ada orang sukses, cerita pencapaian, ketularan nggak semangat? Ikut semangat. Ketularan nggak energinya? Benar. Makanya ketika saya energinya ngedrop, saya mencari, misalkan pas lagi ngedrop itu ya, kok rasanya kayak jenuh apa? Saya ngecas gitu. Saya ngecas, saya cari orang yang energinya tinggi. Gitu, kayak 3 minggu yang lalu saya ke Surabaya, menemui salah satu guru spiritual yang energinya gede banget gitu. Dia berkata-kata apa bisa terjadi gitu. Nah, ngecas ke sana. Kayak gitu. Iya, siap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh kalau berteman dengan banyak orang boleh, tapi kalau bersahabat pastiin yang orang-orang yang frekuensi getarannya tinggi dan bijaksana tadi gitu ya. Secara income juga jauh lebih tinggi. Iya, jangan sampai cuman kayaknya bijaksana gitu. Pinter kata-kata indah tapi income-nya 0 gitu. Oh, iya, benar. Nah, itu dia teman-teman. Berteman dengan banyak orang tapi sahabat harus pilih-pilih gitu ya. Betul. Supaya hidup kita juga lebih baik lagi. Nah, terus seandainya nih Mas, amin ya, seandainya kalau kita sudah kaya, nah, pakai kata kita ya, kalau kita sudah kaya, bagaimana biar kayanya itu awet, Mas? Oke. Ya, nah ini yang kadang jarang orang itu cermati di sini. Rata-rata orang berjuang, berusaha untuk kaya. Tapi mereka tidak menjaga bagaimana supaya kayanya awet. Gitu. Jadi yang terjadi itu banyak orang yang akhirnya kehidupannya jatuh dan sebagainya. Ya nggak banyak sih, tapi beberapa saya temui itu untuk sebagai pembelajar kita bersama. Rata-rata orang yang diizinkan jatuh, satu karena sombong di hadapannya. Gitu. Jadi kalau sudah apa-apa merasa pencapaian sendiri, ketika mencapai digunakan untuk merendahkan yang lain. Seperti yang belum lama case terjadi di Surabaya. Ada yang sampai siswa disuruh gonggong dan sebagainya. Oh iya, saya nonton itu. Teman-teman ada nonton nggak tuh? Nah, itu kan karena apa? Merasa sombong. Langsung dibuat jatuh sama Tuhan ya? Iya. Wow. Gitu. Beberapa teman-teman yang konsultasi dengan saya ketika bisnisnya sukses dan jatuh, itu rata-rata sombong di hadapannya. Jadi kalau sudah kaya, tetaplah rendah hati di hadapannya, tetap berbagi, tetap sedekah, tetap bermanfaat buat banyak orang. Nah, rata-rata orang yang energinya awet, kekayaannya awet, dia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi amanah itu loh. Ketika diberikan rezeki sedikit, dia juga berbagi. Ketika besar,
berbaginya lebih. Itu yang bikin awet. Gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya gini Mas, kita punya banyak duit, ya banyak rezeki ya kan. Nah terus kita tuh ngerasa sombong, tapi nggak kita lakuin. Misalnya aku punya duit banyak, tiba-tiba anak kita disenggol orang nih, ya kan? Wah ini kalau gue duit banyak, bisa nih gue nyewa orang buat balas dendam kan gitu. Tapi nggak dilakuin, masih dirasa. Itu juga tetap nggak boleh ya Mas ya? Kalau sombong itu gini, sombong itu hubungannya langsung bersinggungan dengan orang lain. Kalau yang konteks itu ya, kalau sombong di hadapannya itu gini, sombong di hadapannya itu merasa semuanya itu karena saya. Oh iya gitu. iya. Bukan karenanya. Nah kalau hubungannya sombong dengan orang lain itu adalah apapun yang dilakukan ketika tidak ada orang lain yang tahu itu nggak sombong. Oh. Karena sombong itu tujuannya untuk merendahkan yang lain. Contoh, misalkan saya di rumah, saya lagi apresiasi, syukur karena hubungannya dengan uang dan dengan logam gitu ya. Saya pakai buat kipas-kipas gini bro. Nggak ada orang yang lihat, nggak tak posting. Sombong nggak? Enggak. Tapi coba kalau saya di sini, kipas-kipas uang itu ada orang lain. Sombong nggak? Sombong. Jadi sombong itu karena merendahkan. Selama konteksnya sendiri, enggak. Kalau itu ada orang lain tahu, sombong. Tapi kalau yang sombong di hadapannya, konteks tadi adalah merasa kayak ini karena saya begadang siang malam, ini karena saya belajar ini, belajar itu, saya capek-capek ke sana kemari. Padahal kita nggak dibernafaskan olehnya aja selesai itu. Mote. Terus sampai salah ngomong ya. Ya, teman-teman. Jadi jangan sombong ya teman-teman ya. Oke, kita kasih kesempatan Mas Bimo buat minum dulu. Sambil saya mau nyari-nyari ini pertanyaan dari teman-teman di YouTube nih. Kan banyak banget nih. TikTok bro. TikTok apa YouTube, Bang? Oh, YT. YT apa? TikTok? YT ya? Oh, yang YT ya. Oke. Ini ada dari Mandala Lati 5547. Oke. Wah, ini berkaitan dengan circle nih, Mei. Mas Bimo, kalau circle itu menentukan, apakah ketika saya nonton Mas Bimo, Mas Arif RH dan lain-lain bisa dikatakan circle juga, Mas? Circle itu lebih ke yang bersinggungan secara dekat sih. Gitu loh. Jadi 5 teman dekat itulah circle. 5, 10, sampai 20. Circle itu artinya apa? Yang sering berinteraksi. Dalam lingkaran kan circle itu kan gitu. Kalau kita yang online ini bisa dijadikan mungkin sebagai mentor. Itu bisa. Tapi kalau circle itu lebih yang sering berhubungan dan hubungannya itu 2 arah. Bukan 1 arah. Gitu. Nah, contoh misalnya teman dekat kamu siapa, teman gibah kamu siapa misalkan. Kalau misalkan teman-temannya adalah ibu rumah tangga yang suka ngeluh, suka gibah. Yang dibicarain apa? Tonggo nih. Ya, keluhan dan gibahan kan gitu. Tapi kalau teman-temannya pengusaha, apa yang dibicarakan? Bisnis, cuan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini belum ada income atau apa, cobalah mendekatlah dengan para pengusaha. Dengarkan nasihat mereka, ucapan mereka atau apa. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dari para pengusaha itu gampang. Traktir dia. Wah, traktir pengusaha, guys. Orang kaya tuh kalau sudah ditraktir ilmunya bocor, bro. Wah, iya ya. Ilmunya bocor terus, itu salah satu ya. Salah satu. Yang kedua adalah pantang yang namanya untuk mengeluh. Pantang. Jadi datang jangan sampai meminta belas kasihan, biar dikasih uang, biar ditraktir, biar dikasih peluang atau apa itu, jangan. Tapi stop mengeluh. Ikuti cara berpikir dia. Kalau dia syukur ya ikut bersyukur. Pokoknya imbangi aja frekuensinya di mana gitu. Oke, siap seperti itu ya.